Semangat pagi, masih bersama Sir Elik dari pasarpantura.com, produk lokal menuju pasar global. Selamat datang di Pasar Pantura, yaitu media yang memasarkan berbagai produk, layanan, dan jasa unggulan dari wilayah Pantura, dari Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Platform yang menghubungkan penjual lokal dengan target pembeli, terutama kita fokuskan di area Pantura, tapi jelas terbuka lebar untuk pasar nasional dan global. Sebelumnya kita bahas dulu kaitannya dengan penjualan offline dan online. Penjualan offline berarti penjualan yang ada fisiknya gitu ya, secara offline. Kelebihannya di sini yaitu ada kita bisa interaksi langsung dengan pelanggan. Pelanggan bisa melihat dan mencoba produk langsung. Yang ketiga, ada dukungan komunitas lokal. Sedang kekurangannya itu jangkauan terbatas pada lokasi fisik. Misalnya lokasi toko kita ada di mana? Misalnya ada di Brebes. Di Brebesnya di mana? Apakah di jalan desa, jalan kecamatan, jalan provinsi atau jalan nasional? Itu akan mempengaruhi toko kita. Terus nanti jangkauannya berapa kilometer dalam radius. Jadi terbatas pada wilayah itu gitu. Terus yang kedua, biaya operasionalnya tinggi. Biaya operasional di sini, misalnya kita punya dana, kan kita beli tempat nih, untuk beli tempat, beli tanah, bangun, besar sekali. Ada yang lebih ringan yaitu kita bisa sewa tempat. Tapi sewa tempat juga di sini kan udah mahal ya. Bisa-bisa jutaan, puluhan juta, ratusan, bahkan mungkin miliaran sewa tempat. Terus kaitannya dengan biaya listrik, biaya telepon, internet, dan lain sebagainya. Terus kekurangannya berikutnya adalah jam operasional yang terbatas. Misalnya toko kita buka dari jam 9 sampai jam 5 sore, atau kayak misalnya di mall dari jam 9 sampai jam 9 malam. Atau yang lagi rame-ramenya nih, yang lagi rame-ramenya misalnya warung Madura. Warung Madura, iya 24 jam, katanya 24 jam. Cuman untuk nunggunya kan kita harus fisiknya di situ nungguin 24 jam, nongkrongin non-stop gitu. Non-stop, tapi terbatas juga manakala ada yang sakit, tokonya tutup, sudah. Berarti jam operasional nggak bisa benar-benar full, beda dengan yang online. Gitu. Selanjutnya kaitannya penjualan online. Kelebihannya ya jangkauan luas, bisa nasional bahkan internasional secara global gitu. Operasionalnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa batas waktu. Terus kaitannya biaya operasional lebih rendah dibanding dengan toko fisik. Kekurangannya di sini yaitu ketidakmampuan pelanggan untuk melihat dan mencoba produk secara langsung. Ini mungkin kayak misalnya produk-produk yang butuh apa ya, butuh kayak misalnya coba-coba mungkin misalnya baju untuk anak-anak, kadang ukuran itu ini agak kendala juga. Tapi ternyata juga kayak di marketplace pun juga fashion juga udah rame ya. Artinya itu bisa berkembang gitu. Terus persaingan yang ketat di platform online. Jadi di platform online ini kita bisa masuk situ, tapi persaingannya ketat gitu, banyak, yaitu karena biaya operasional rendah, banyak pemain gitu.
Terus kaitannya dengan ketergantungan pada teknologi dan konektivitas internet. Ketergantungan teknologi di sini, yang kaitannya online di sini, kita harus upgrade nih. Ada perkembangan apa, ya mau tidak mau kita harus mengikuti. Terus kaitannya dengan konektivitas internet. Secara kemarin dengan adanya apa COVID kemarin kan ada pergeseran yang sangat luar biasa kaitannya dengan penjualan offline dan online. Penjualan offline mati klesek dan disitulah bermunculan dengan gaya-gaya rebahan. Makin apa istilahnya mendidik kita menjadi manja dan penjualan online di sini makin meningkat drastis. Dan perkembangan teknologi di sini harus kita ikuti. Kalau enggak ya tepar. Seperti kayak sekarang di sini banyak kita dengar di pasar-pasar offline ya. Misalnya di mall dan lain sebagainya itu pada tutup. Dan kadang kita dengar juga kayak misalnya di pasar-pasar di sini yang masih bertahan kaitannya mungkin kayak sayur, kayak pakaian segala macam kita tergerus ke pasar online gitu. Ini kaitannya dengan penjualan online. Nah, ini perbandingannya. Yang tadi ada perbandingan antara penjualan offline dan penjualan online. Kaitan jangkauan, jam operasional, biaya operasional, interaksi, dan promosi. Kaitannya promosi di sini kalau misalnya penjualan offline bisa mempromosikan lewat lokal, lewat media cetak. Kalau penjualan online bisa melalui digital, media sosial, iklan online. Gitu. Selanjutnya kita bahas kaitannya dengan penjualan online. Di penjualan online ini misalnya dari medsos, marketplace, portal bisnis. Nah, ini macam penjualan online yang umum kita ketahui ya. Yang pertama yaitu marketplace. Marketplace ini uh, udah apa ya? Udah familiar lah. Kayak misalnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada gitu. Terus kaitan ada website e-commerce pribadi, contohnya toko online yang dibangun dengan platform sendiri gitu. Terus ada yang sosial media contohnya ya kayak Instagram Shopping, Facebook Marketplace, TikTok Shop. Ini penjualan online lewat sosial media. Terus kaitannya dengan aplikasi chat misalnya lewat WA Bisnis, Line, Telegram dan lain sebagainya. Terus ada platform khusus di sini kayak misalnya jual beli-beli di sini dia punya platform secara khusus gitu. Terus email marketing banyak kita dengar mungkin kayak Mailchimp. Terus yang rame di sini Mailchimp, Mailketing gitu ya. Terus ada yang kaitannya dengan platform dropshipping platform kayak misalnya AliExpress, Operio dan lain sebagainya. Gitu. Ini macam penjualan online-nya. Nah, ini penjualan online yang melalui sosial media. Kelebihannya yaitu interaksi langsung dengan pelanggan melalui komentar dan pesan. Misalnya dengan sosial media kita bisa berinteraksi lewat komentar dan pesan. Terus mudah menjangkau audiens yang besar dengan cepat. Terus promosi yang murah atau bahkan gratis gitu. Sedang kekurangannya itu kurangnya fitur manajemen inventaris, pembayaran yang terintegrasi, sulit untuk melacak dan mengelola pesanan dalam jumlah besar. Jadi kekurangan di sini yang 1, 2 ini lebih ke apa ya? Kalau kita misalnya produk-produk kita banyak, kalau melalui media sosial di sini kan tidak terintegrasi ya.
bisa lewat media sosial, tapi harus kita punya platform tambahan untuk mengelola ini semua, misalnya mengelola inventaris, pembayaran, mengelola pesanan gitu. Terus yang kekurangan berikutnya adalah ketergantungan pada algoritma platform yang dapat berubah sewaktu-waktu. Di platform ini algoritma di sini di media sosial bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Tahulah dengan cara misalnya A saat ini eh, bagus hasilnya, tapi bisa lain waktu hasilnya menurun gitu. Jadi ya mau sosial media dia mau mengatur seperti apa gitu. Jadi kita ketergantungan gitu. Ini katanya penjualan online melalui media sosial. Berikutnya penjualan online melalui marketplace. Misalnya marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee gitu ya. Kelebihannya ya, platform yang sudah dikenal luas gitu dan dipercaya oleh banyak konsumen. Fitur manajemen inventaris, pembayaran, pengiriman sudah terintegrasi. Terus akses ke audiens besar dan beragam. Jadi orang lebih percaya ke marketplace ini kelebihannya. Maksudnya kita tinggal masuk gitu. Cuman selain dari kelebihan-kelebihan itu ada kurangnya. Eh, Anda yang biasa berjualan di marketplace, misalnya tahulah biaya komisi, biaya layanan yang dikenakan oleh platform. Jadi kalau kita penjual di situ biaya komisi awal-awal berapa? Awal-awal mungkin nggak ada komisi, terus semakin ke sini semakin apa ya orang makin ketergantungan mulai ada komisi. Jadi kalau kita dapat 100.000 bisa jadi kita cair nggak 100.000, ada potongan ini itu. Terus ada biaya layanan di sini bisa dari pembeli ataupun penjual, kadang pembeli pun juga eh, ada biaya layanan, ada tambahan. Terus persaingan yang ketat, jadi ukuran di sini persaingan sangat ketat dengan banyak penjual lainnya. Banyak berjubel, maksudnya begitu produk A rame, banyak lah, banyak makin menjual. Jadi di sini semakin ketat gitu, persaingan semakin berat. Ibarat kayak misalnya toko yang besar dia dengan kulakan yang biaya biaya apa ya biaya yang lebih ringan, sedang kalau kita misalnya pengecer mungkin agak berat juga bersaing di marketplace. Yang kekurangannya ketiga yaitu ketergantungan pada aturan dan kebijakan platform. Kaitan aturan dan kebijakan platform di sini kaitannya misalnya pembayaran, bisa jadi ada yang bisa cair atau nunggu pelanggan bayar, ada berapa hari kaitan garansi. Jadi pokoknya ada aturan dan kebijakan platform, terserah ya, pemilik platform. Misalnya Tokopedia punya kebijakan seperti apa, aturan seperti apa, Shopee pun begitu. Ini kaitannya dengan penjualan online melalui sosial media. Nah, berikutnya adalah penjualan online melalui portal bisnis Pantura. Portal bisnis pasar Pantura di sini posisinya di mana sih? Gitu. Posisinya di sini kita di sini ada di marketplace, tapi murni marketplace juga sebenarnya enggak ya. Artinya di sini portal bisnis ini di pasar Pantura di sini pasar Pantura enggak mengelola dana, jadi begitu transaksi langsung ke pelanggan. Jadi cuman media aja, portal, namanya juga portal bisnis. Portal atau lebih apa ya? Portal itu kan kayak pintu ya. Jadi kita buat pintu masuk bisnis-bisnis yang ada di situ. Jadi kita membuka portal, mereka bisa posting produk-produk mereka, dan begitu ada penjualan, ada orang minat langsung ke penjual atau pembeli.
Nah, kelebihannya di sini biaya posting relatif murah ya, Rp1.000 per posting. Dan itu tayang selama website itu aktif sepanjang produk-produk tersebut tidak melanggar aturan ya. Aturan di antaranya ya aturan-aturan kayak misalnya produk-produk yang dilarang bisa jadi di brandel ya, maksudnya di anu karena akan membahayakan portal bisnis itu. Terus kelebihan berikutnya adalah dapat kursus digital marketing selama 1 tahun atau 100 sekitar 100 pertemuan lah. Jadi kalau kita masuk ke sini kita bisa belajar digital marketing. Kalau misalnya kita berhalangan pun bisa kita lihat rekaman ada, mengikuti hampir tiap hari lah itu ada, kita bisa belajar digital marketing. Terus dukungan komunitas ini nanti kita di Pasar Pantura ada komunitas bagaimana memfasilitasi untuk menjangkau pasar lebih besar, menjangkau pasar yang lebih murah, lebih luas dan lebih banyak pelanggan. Harapannya seperti itu. Menggunakan media apa? Dukungan komunitas ini bisa jadi lewat ya grup Facebook atau Telegram atau mungkin grup apa Facebook gitu. Jadi nanti ada komunitasnya, kita belajar memanfaatkan penjualan online sesuai apa ya, sesuai platform kita di pasar Pantura seperti itu. Kekurangannya, nah ini juga kekurangan di sini proses onboarding untuk penjual baru yang mungkin memerlukan bantuan awal. Jadi untuk memulainya eh, perlu bantuan, terus membutuhkan pengetahuan dasar tentang pemasaran online untuk menghasilkan manfaat. Nah, dari kekurangan ini, yaitu bagaimana biar apa ya kekurangan-kekurangan itu kita bisa cover, ya kita nanti ada media belajar, bisa melalui media video tutorial, bagaimana cara-cara untuk posting di pasar Pantura itu, atau kita juga bisa Zoom itu, dan ada grup mungkin Sumba Darat kalau nanti berkembang kita juga Sumba Darat gitu, melakukan kopdar itu kaitannya dengan portal bisnis pasar Pantura.com. Nah ini perbandingan antara penjualan online melalui media sosial, marketplace, kaitannya manajemen inventaris, pembayaran, promosi, pelanggan, biaya. Jadi kayak misalnya biaya kalau media sosial murah bahkan cenderung gratis. Kalau di marketplace yang besar kayak Shopee itu biaya biaya untuk apa namanya untuk posting dan lain sebagainya memang gratis. Cuman di situ begitu terjadi transaksi kita ada namanya biaya komisi, biaya layanan dan sebagainya ya tergantung dari platform marketplace itu sendiri. Ini kaitan perbandingan dengan marketplace besar kayak Shopee dengan portal bisnis. Jadi kayak misalnya audiens nasional sangat luas. Kita di Pasar Pantura lebih memfokuskan ya. Nasional sih tetap nasional, internasional tetap, tapi kita bagaimana menjangkau ke pasar-pasar lokal kita dulu ke misalnya Pantura dari plat G ya dari Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batam lebih ke arah situ dulu walaupun nanti penjualnya bisa dari luar tapi kita lebih fokuskan ke wilayah-wilayah kita, wilayah-wilayah Pantura. Kalau Tokped misalnya biaya tinggi, biaya komisi tinggi. Kalau di pasar Madura biaya komisi penjualan kita ada biaya komisi paling adanya biaya posting gitu. Promosi promosinya ya persaingannya tinggi pakai iklan berbayar. Kalau di pasar Pantura bisa dukungan promosi dari platform yaitu namanya sistem sundel begitu artinya biar produk kita bisa muncul di apa ya lebih di atas begitu lah sundul-sundul gitu dukungan UMKM secara umum. Kali Pasar Pantura kita bangun komunitas untuk UMKM lokal.
Fitur tambahan di sini ada kaitannya manajemen inventaris, pembayaran, pengiriman. Di pasar Pantura nggak ada manajemen inventaris, pembayaran, pengiriman. Memang apa ya, kita lebih mengacu pada bagaimana UMKM ini bisa cepat gitu, cepat dikenal bisa transaksi gitu. Jadi lebih mempermudah biar bisa cepat online. Fitur tambahannya ya ada belajar digital marketing gitu, digital marketing. Terus ada sistem afiliasi di sini. Untuk digital marketing, sistem marketing kita lihat ke berikutnya ya. Ini katanya fitur-fitur tambahan. Nah, ini tentang pasar Pantura. Pasar Pantura ini mendukung UMKM lokal untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dengan mudah dan efisien. Terus menjadi portal bisnis online yang mengangkat produk lokal ke pasar global. Mengapa pasar Pantura? Ya, produk-produk lokal berkualitas harapannya adalah para produsen-produsen lokal bisa muncul gitu, bisa mudah memasarkan produk-produk mereka gitu. Harganya terjangkau, penawaran spesial, harga kooperatif, transaksi langsung. Jadi transaksi sini transaksinya langsung antara penjual dan pemasar, penjual atau pemasar dengan pelanggannya gitu. Jadi pasar Pantura nggak mengkolektif atau menerima dana dari para pembeli terus nanti kita serahkan ke penjual, enggak. Jadi langsung antara penjual dan pembeli atau dari pemasar ke pembeli gitu. Dukungan UMKM, dukungan UMKM ini sih kaitannya ya komunitas lah, mendukung usaha mikro, kecil, menengah, lokal gitu. Ini katanya mengapa pasar Pantura. Ini kenapa gabung pasar Pantura? Seperti dibahas tadi, kaitannya dengan pendaftaran, daftaran terjangkau, kita bisa daftar mulai dari 30.000. Terus kalau postingan standar ya 1.000 postingan terus bisa tampil selama web itu aktif gitu. Terus adanya kesempatan afiliasi, adanya komisi 4%. Jadi manakala Anda melihat bahwa pasar Pantura ini bagus, terus Anda mengajak teman saudara atau relasi untuk gabung ke pasar Pantura, Anda dapat komisi 40% gitu. Dan sistemnya locking. Artinya manakala kita mereferensikan si A, terus nanti si A akan membeli produk apa misalnya kayak di sini kan kaitannya dengan apa namanya kuota posting ya. Manakala pelanggan yang kita referensikan membeli kuota lagi, maka kita akan dapat komisi. Jadi nggak cuma sekali aja. Kalau misalnya yang kita referensikan beli kuota terus untuk memperbagus apa mempromosikan produknya ya kita dapat gitu. Ini kaitannya dengan kenapa sih kita bergabung ke pasar Pantura. Nah, ini kaitannya digital marketing yang 1 tahun itu. Jadi kita belajar digital marketing lebih ke arahnya sih SEO, Search Engine Optimization. Jadi bagaimana kita bisa produk kita atau layanan kita bisa dilihat di pencarian Google. Ini materinya banyak, sekitar 100 pertemuan, ada juga rekaman. Yang penting kita belajar dan kita ingin grow up, ingin bisa berkembang. Ini materi-materinya banyak gitu. Nah, ini paket gabungnya. Ini paket gabung sini untuk masa promo murah 30.000 dan cuma 30.000 kita bisa posting sebanyak 10 posting produk kita, terus kita bisa belajar digital marketing, ada grup support, komunitas gitu ya. Terus bisa dapat peluang komisi affiliate. Artinya kalau kita merasa produk apa gabung ke pasar Pantura ini bagus, terus Anda memasarkannya, terus ada yang apa gabung pasar Pantura melalui referensi Anda dapat komisi dan ini sistem lockingnya.
Terus yang paket 10 ini ya, cuman 30.000. Terus yang pakai 100 ini ada kuota 100 posting, dapat sama ya, dapat digital marketing selama 1 tahun, dapat Bioling. Bioling itu ya kayak apa? Untuk media sosial bisa buat kartu nama, kartu digital gitu. Subscribe, terus komisi affiliate. Ini 2 pilihan ya. Ini yang bisa Anda pilih kaitannya dengan bagaimana gabung ke pasar Pantura. Jadi murah 30.000, belajar 1 tahun itu sak moe lah. Yang penting kita apa yang ingin belajar, upgrade. Yang ini kaitannya dengan pilihan gabung ke pasar Pantura.com. Nah ya, itu dulu, ditunggu ya. Ayo bergabung dengan pasar Pantura. Mari mulai berjualan dan hasilkan lebih banyak di pasar Pantura.com. Demikian dari kami, semoga bermanfaat dan ditunggu ya. Tinggal detailnya di deskripsi. Oke, terima kasih, semangat pagi, sukses untuk kita semua. Salam limpah berkah.